Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Guntur Maulana Zamroni, pada mata kuliah Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai implementation atau implementasi. Jadi, implementasi itu merupakan salah satu tahapan dari software development life cycle. Nah, kemudian pada minggu-minggu lalu, saya pernah menyinggung mengenai salah satu aktivitas yang dilakukan pada implementation, yaitu adalah coding atau pemrograman. Tetapi, ternyata aktivitas pada bagian implementasi, pada tahapan implementasi, bukan hanya coding saja, bukan hanya pemrograman saja. Ada aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahap implementasi akan kita bahas satu persatu pada pertemuan minggu ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan capaian yang diharapkan pada minggu ini, pada pertemuan kali ini. Jadi capaian yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahapan implementasi perangkat lunak. Ya. Nah, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan implementasi. Yang pertama, construction. Construction itu mudahnya adalah pemrograman atau proses coding itu. Jadi proses coding itu nanti dilakukan pada construction. Kemudian yang kedua, documentation. Yang ketiga, installation atau instalasi. Dan terakhir adalah testing atau pengujian. Mari kita bahas satu persatu. Construction. Jadi mudahnya, construction itu adalah proses pengembangan seluruh komponen dari perangkat lunak. Jadi sekali lagi di sini kalian akan melakukan proses pengembangan yang secara tidak langsung akan melakukan proses coding atau pemrograman ya. Nah, komponen-komponen atau bagian dari perangkat lunak itu seperti apa? Ada banyak. Ada UI atau user interface. Kemudian bisa juga database atau server host dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali ya. Komponennya apa saja itu tergantung dari perangkat lunak yang dikembangkan. Karena kebutuhan dari perangkat lunak atau fitur dari perangkat lunak itu akan berbeda-beda dari satu perangkat lunak dengan perangkat lunak yang lain. Kita lanjutkan. Nah, beberapa aktivitas penting yang dilakukan pada tahapan construction ini adalah yang pertama, pembuatan jadwal pengembangan perangkat lunak. Jadi kita nanti perlu membuat jadwal pengembangan perangkat lunak atau timeline ya. Untuk apa? Digunakan sebagai acuan gitu. Karena kalau tidak ada jadwal, tidak ada acuan, maka bisa jadi pengembangan dari perangkat lunak itu akan melewati deadline yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, pembagian tugas programmer. Jadi katakanlah semisal pada sebuah tim itu terdapat beberapa programmer. Contoh mudah yang akan kalian hadapi mungkin MTP ya. Jadi ketika kalian ada di semester 6, kalian akan mendapatkan mata kuliah MTP, Manajemen Tugas Proyek. Nah, pada MTP itu biasanya nanti setiap orang akan dibagi-bagi porsinya atau tugasnya. Nah, terkadang nanti ada beberapa orang sebagai programmer. Nah, itu nanti perlu dibagi tugas untuk masing-masing orang itu. Mudahnya, kadang ada yang mengerjakan front end. Ada juga yang kebagian tugas back end. Itu ya untuk contohnya. Kemudian yang ketiga,
Kita juga perlu melakukan koordinasi aktivitas pengembangan perangkat lunak. Seperti apa maksud dari koordinasi aktivitas ini? Nanti akan kita bahas lebih jauh. Membuat jadwal. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadwal itu digunakan sebagai acuan waktu. Acuan waktu untuk apa? Acuan waktu untuk tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan model pengembangan yang kalian pilih. Jadi pada minggu lalu mungkin ya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis model atau metodologi pengembangan perangkat lunak. Semoga kalian masih ingat ya. Jadi ada yang model pengembangan terstruktur seperti waterfall atau paralel. Ada juga yang model agile seperti Scrum atau Extreme Programming. Ya, misal kalian lupa ya bisalah nanti dibaca materi-materi minggu lalu. Kemudian membuat jadwal ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan supaya pengerjaannya itu tuh berjalan sesuai dengan tenggat waktu atau target waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ketika kita membuat jadwal, kita juga harus mempertimbangkan manajemen risiko. Manajemen risiko itu seperti apa? Andaikan terjadi perubahan pada kebutuhan dari sistem. Katakanlah tiba-tiba di tengah-tengah jalan user atau kata klien ya, klien itu meminta adanya penambahan dari perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, apabila itu terjadi, maka mau tidak mau pengerjaannya akan mundur. Jadi mau tidak mau pengerjaan perangkat lunaknya itu akan mundur. Nah, untuk mengatasi hal itu, ada baiknya kita menyediakan tambahan waktu. Jadi waktunya itu jangan dibuat terlalu mepet mungkin ya bahasanya. Jadi waktu dari tahapan-tahapan pengembangan itu jangan dibuat terlalu mepet. Sediakanlah sedikit waktu untuk berjaga-jaga, semisal terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan. Kemudian, hindari menurunkan kualitas demi memenuhi target waktu. Nah, ini juga penting kita ketahui ya. Terkadang ketika kita sudah mepet deadline, kita mengerjakan, mungkin kalau yang sering kita alami program ya, program atau tugas aplikasi perangkat lunak, karena sudah mepet deadline, kemudian kita mengerjakannya seenaknya, sehingga kualitasnya rendah. Nah, hal-hal seperti itu kalau bisa kita hindari. Usahakan tetap menjaga kualitas ya. Kemudian, membagi tugas programmer. Bagaimana caranya untuk membagi tugas? Kita bisa menggunakan diagram pemodelan sebagai acuan pembagian tugas atau modul. Jadi pada materi-materi sebelumnya pernah kita singgung mengenai diagram pemodelan yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu pengembangan perangkat lunak. Ya. Nah, kita bisa menggunakan diagram pemodelan tersebut sebagai acuan untuk membagi tugas programmer. Kemudian yang berikutnya, pastikan programmer itu, atau dalam artian programmer yang kita pasrahi sebuah tugas, itu memiliki kompetensi pada bagian atau tugas yang dia kerjakan. Katakanlah, seseorang itu dia memiliki keahlian pada bagian front end atau UI, tentu sebaiknya dia diberikan porsi UI dari perangkat lunak yang dikembangkan. Jangan malah dia diberikan porsi back-end dari perangkat lunak. Tentunya nanti akan berpengaruh pada kualitas yang dihasilkan. Jadi pastikan ketika melakukan pembagian tugas itu sesuai dengan kompetensi programmer. Kompetensi apa yang dia miliki. Yang berikutnya, jumlah SDM banyak,
bukan berarti waktu pengerjaannya akan semakin cepat. Ini betul ya. Jumlah SDM banyak bukan berarti pengerjaannya semakin cepat. Mungkin dulu pernah kita singgung, semakin banyak atau semakin besar ukuran tim pengembang perangkat lunak, maka risiko yang dihadapi akan semakin besar. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan hal tersebut, yaitu jumlah SDM banyak bukan berarti waktu pengerjaannya akan semakin cepat. Berikutnya, nah ini harus kita ketahui. Terkadang ketika kita sudah mengerjakan sebuah proyek, nah di tengah jalan itu kita akan menemui sebuah kendala yang menyebabkan proyek itu akan molor dari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kita berpikir, bagaimana semisal kita menambah programmer gitu. Kenapa kita harus menambah? Karena deadline-nya sudah mepet gitu. Sebentar lagi sudah saatnya kita menyerahkan proyek ini ke klien, ke calon user. Kemudian diputuskan akan menambah programmer untuk mempercepat. Nah, tetapi pada kenyataannya, menambah jumlah programmer pada akhir proyek hanya akan menambah panjang waktu pengerjaan proyek. Jadi bukannya mempercepat proyek, malah akan menambah panjang waktu pengerjaan proyek. Kenapa? Karena umumnya programmer baru atau anggota tim yang baru itu akan memerlukan waktu untuk penyesuaian. Penyesuaian bisa jadi penyesuaian dengan sesama anggota tim dan juga perlu waktu untuk memahami mengenai proyek yang sudah berjalan. Nah, itu tentunya memerlukan waktu. Yang ketiga, koordinasi aktivitas pengembangan perangkat lunak. Apa saja yang umumnya dilakukan? Yang pertama adalah melakukan rapat rutin secara berkala. Secara berkala ini dapat dilakukan mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Ini penting ya, rapat rutin ini. Kenapa? Karena pada rapat rutin ini, kita akan bisa melihat progres, melihat perkembangannya. Bagaimana progres dari pengembangan perangkat lunak yang dilakukan. Kita cek gitu, sudah sampai mana sih? Gitu. Kemudian kita juga akan melihat apakah ada kendala-kendala ketika mengembangkan perangkat lunak ini. Kendalanya apa saja gitu. Kemudian pada rapat rutin terkadang juga dilakukan pemeriksaan apakah terjadi perubahan requirement. Apakah ada perubahan dari requirement atau kebutuhan. Kemudian, selain rapat rutin, biasanya tim leader ya, pemimpin dari tim itu, perlu membuat dan memastikan seluruh anggota tim mengikuti standar. Jadi nanti biasanya akan dibuat standar. Standarnya seperti apa? Contoh mudahnya ya, standar pelaporan progres. Standar pelaporan progresnya menggunakan software apa? Kan ada banyak software ya untuk pelaporan progres ini. Nah, harus ditentukan kita menggunakan software ini supaya seragam. Kemudian contoh lainnya, semisal ada beberapa programmer pada tim tersebut, ada baiknya menggunakan media. Media untuk apa? Tujuannya untuk sharing file. Jadi bisa mengerjakan file yang sama, 2 programmer atau 3 programmer itu. Seperti GitHub ya contohnya. Nah, itu perlu ditentukan, perlu dipastikan standarnya. Nah, kemudian beberapa kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak berorientasi research. Jadi research-based development. Itu maksudnya apa? Maksudnya, tim pengembang memutuskan menggunakan teknologi terbaru. Ya, memutuskan menggunakan teknologi terbaru.
yang malah akan memperpanjang durasi waktu pengembangan perangkat lunak. Sebagai contoh ya, ada proyek pengembangan perangkat lunak aplikasi Android. Nah, pada requirement-nya itu tidak disebutkan klien meminta menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Tidak disebutkan ya. Nah, kemudian pada tim itu mereka itu biasa menggunakan katakanlah Android Studio atau Java untuk mengembangkan aplikasi mobile. Nah, tetapi mungkin karena tim pengembangnya idealis ya, mereka ingin menggunakan sesuatu yang baru. Kemudian tim itu memutuskan untuk bukan menggunakan Android Studio, tetapi menggunakan katakanlah Golang mungkin. Atau masih Android Studio tapi menggunakan Kotlin yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Nah, hal-hal itu tentunya akan malah dapat memperpanjang waktu pengembangan perangkat lunak, membuat molor dari deadline yang sudah ditentukan. Ya, itu umum terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang berikutnya, kesalahan nomor 2, yaitu menggunakan SDM dengan biaya rendah. Ya, terkadang tim pengembang itu ingin mencari untung sebesar-besarnya. Kemudian mereka meng-hire atau mengontrak SDM yang memiliki katakanlah honor tidak tinggi. Tapi tentunya berimbas dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu akan dapat berpengaruh pada berjalannya proses pengembangan perangkat lunak. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, code control atau pengontrolan kode. Jadi perlu juga dilakukan standarisasi penggunaan library-nya bagaimana, kemudian penamaan objek, penamaan variabel, dan lain-lain ini harus ditentukan. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan semisal terdapat beberapa programmer pada tim tersebut. Jadi katakanlah nanti pada bagian back-end dikerjakan oleh 3 programmer. Nah, nanti 3 programmer yang mengerjakan back-end itu mereka harus mempunyai code control atau standarisasi. Penamaan objeknya bagaimana, penamaan variabelnya bagaimana, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu tidak bingung. Jadi supaya waktu pengembangannya perangkat lunak itu lebih lancar, lebih mudah. Meminimalisir risiko atau kendala ya. Kemudian kesalahan nomor 4, testing. Jadi testing yang dilakukan itu tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Bisa jadi karena waktu yang disediakan itu terlalu mepet. Jadi waktu yang disediakan untuk testing itu terlalu sedikit. Atau bisa jadi permasalahan biaya. Jadi alokasi biaya untuk melakukan testing itu kurang. Sehingga testingnya tidak akan berjalan dengan maksimal. Padahal testing itu merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena testing itu kita akan melakukan pengujian dari perangkat lunak yang dikembangkan. Nanti akan kita bahas mengenai testing ya, kita bahas sendiri. Berikutnya, setelah construction ada documentation. Jadi pada tahapan ini, kita juga akan melakukan documentation. Proses dokumentasi dilakukan seiring dengan berjalannya proses pengembangan. Nah, ini yang penting kita ingat ya. Kenapa? Karena terkadang kita itu melakukan dokumentasi proses pengembangan itu pada tahapan akhir. Jadi setelah pengembangannya itu selesai berjalan, setelah perangkat lunaknya selesai, kita baru melakukan testing. Nah, hal seperti itu perlu kita hindari. Kalau bisa, kita itu melakukan testing seiring dengan berjalannya proses pengembangan perangkat lunak.
Nah, umumnya dokumentasi-dokumentasi apa yang perlu kita sertakan? Di sini ada dua ya, ada system documentation dan user documentation. System documentation itu apa? Nah, system documentation intinya dokumen-dokumen yang dapat digunakan oleh programmer dan analis. Jadi sistem documentation itu digunakan oleh programmer dan sistem analis untuk memahami perangkat lunak yang dikembangkan. Sistem documentation digunakan untuk proses pengembangan dan maintenance. Kemudian, umumnya sistem documentation itu berisi hasil laporan dari tahapan analisis dan desain. Tahapan analisis dan desain, seperti yang sudah kalian kerjakan minggu-minggu lalu ya, analisis dan desain. Kemudian user documentation itu dapat berupa hard file, hard copy, atau soft file. Jadi dapat berupa hard file yang sudah dicetak atau soft file dalam format PDF atau Word sesuai kesepakatan. Nah, jenisnya apa saja? Jenisnya ada yang namanya reference dokumen. Reference dokumen contohnya seperti help system atau FAQ. Frequent Asked Questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan. Kemudian, selain reference dokumen, ada juga prosedur manual. Prosedur manual itu apa? Prosedur manual itu untuk membantu user dalam mengoperasikan sistem. Jadi panduan lengkap ya, panduan lengkap bagaimana caranya menggunakan sistem yang dikembangkan. Bagaimana caranya menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan. Umumnya ketika katakanlah kita membeli sebuah device ya atau sebuah perangkat, biasanya akan disertakan buku manual. Tujuannya untuk apa? Buku manual itu tujuannya untuk membantu kita mengoperasikan device atau perangkat yang kita beli. Nah, sama halnya perangkat lunak. Perangkat lunak juga begitu. Ada baiknya tim pengembang itu menyediakan prosedur manual. Prosedur manual pengoperasian perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, tutorial. Tutorial itu apa? Tutorial itu adalah panduan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dari perangkat lunak. Jadi biasanya perangkat lunak atau sistem itu kan memiliki berbagai macam fitur atau fungsi ya. Nah, nanti kita buat tutorialnya per fungsi atau per fitur tersebut. Kita buat satu-satu. Misalkan fitur untuk login, itu panduannya atau langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian fitur untuk melakukan update. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk tutorial. Kemudian setelah documentation, kita masuk ke installation atau instalasi. Instalasi itu apa? Instalasi itu mudahnya adalah proses transisi dari sistem lama ke sistem yang baru. Jadi proses transisi ya. Jadi katakanlah sistem itu sudah selesai dikembangkan. Nah, tim pengembang itu kerjaannya tidak hanya berhenti di situ saja gitu. Tim pengembang itu juga perlu melakukan proses installation atau instalasi perangkat lunak atau sistem yang dikembangkan. Nah, ketika melakukan instalasi, akan ada yang namanya transisi. Transisi dari sistem yang lama, dari perangkat lunak yang lama, ke sistem yang baru, yang dikembangkan oleh tim. Nah, transisi ini tidak hanya dari sisi perangkat lunak atau sistem saja, tetapi juga dari sisi kebiasaan pengguna sistem. Jadi ini cukup rumit ya proses installation ini. Kita perlu melakukan instalasi sistem yang sudah selesai dikembangkan. Kita perlu memastikan proses transisi
dari sistem yang lama ke sistem yang baru itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi sistemnya sendiri dan juga dari sisi penggunanya. Ya, itu cukup rumit. Kemudian, umumnya proses installation ini melibatkan 3 tahapan. Umumnya memiliki 3 tahapan. Yang pertama, unfreezing. Unfreezing itu apa? Kalau bahasa Indonesianya unfreezing itu mencairkan ya, mencairkan dari sesuatu yang beku, yang diam. Kemudian moving, melakukan pergerakan. Dan yang terakhir adalah refreezing, atau membekukan ulang. Kita lihat masing-masing tahapan itu. Nah, ini ada diagramnya. Jadi yang pertama-tama adalah melakukan unfreeze atau unfreezing. Jadi sistem yang sudah berjalan saat itu akan di-unfreezing. Setelah unfreezing, kemudian akan melakukan transisi migrasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Ada 2 hal di sini yang perlu diperhatikan ya. Ada nanti namanya conversion, technical conversion, dan change management, manajemen perubahan. Jadi melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, dan perlu melakukan yang namanya manajemen perubahan. Setelah moving, tahapan berikutnya tadi adalah refreeze. Refreeze nanti akan berurusan dengan support dan maintenance. Support dan maintenance apa? Support dan maintenance dari sistem baru yang sudah diinstal, dari sistem baru yang sudah dipasang. Kita bahas yang pertama, unfreezing. Unfreezing itu, pada tahapan unfreezing kita perlu merubah kebiasaan pengguna sistem. Kita perlu mengubah pengguna kebiasaan sistem. Nah, merubah kebiasaan pengguna sistem itu merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Karena biasanya akan terjadi resistansi atau penolakan dari pengguna sistem itu. Katakanlah pada sebuah kantor, dia akan menggunakan sistem presensi yang baru ya, sistem presensi pegawai yang baru. Nah, biasanya nanti akan ada sedikit resistansi atau penolakan dari para pegawainya. Itu umum terjadi ya, karena manusia itu mereka biasanya menghindari suatu perubahan. Ya, mungkin kalau bahasanya kita itu zona nyaman ya, seperti lagu itu loh, ada lagu zona nyaman kan ya. Nah, itu. Kemudian proses ini atau proses merubah kebiasaan pengguna sistem ini itu akan lebih mudah apabila user terlibat dalam proses pengembangan. Karena semisal user atau pengguna itu terlibat dalam proses pengembangan, sedikit banyak user itu akan tahu, akan memiliki gambaran mengenai sistem yang baru. Mereka akan tahu gitu bahwa sistem yang baru itu ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Ya, karena terkadang orang itu sebelum melakukan sesuatu tuh dia udah takut terlebih dahulu. Nah, dengan mereka terlibat proses pengembangan sistem atau perangkat lunak ini, maka mereka akan tahu gitu. Mereka mempunyai gambaran, mempunyai bayangan. Oh, sistem yang baru itu seperti ini. Sistem yang baru itu seperti itu. Sistem yang baru mempunyai fitur ini itu. Dan seterusnya. Itu untuk unfreezing ya. Kemudian moving. Setelah unfreezing, setelah kita berusaha untuk merubah kebiasaan user itu, kita akan melakukan moving. Pada moving kita akan melakukan transisi atau conversion. Melakukan transisi, melakukan conversion atau mitigasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Sekali lagi, kita perlu yang namanya manajemen perubahan. Manajemen perubahan ya. Karena seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa perubahan itu merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh seseorang.
Umumnya begitu. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian ketika melakukan transisi ini. Yang pertama adalah aspek teknis. Jadi aspek teknis itu nanti akan berhubungan dengan instalasi hardware, instalasi software, konversi data, dan lain-lain. Itu hal-hal dari sisi teknis. Kemudian, dari aspek organisasi ada yang namanya training. Di pelatihan penggunaan sistem yang baru, kemudian memotivasi user supaya mau beralih ke sistem yang baru. Itu penting ya. Biasanya nanti tim akan menyediakan training, menyediakan pelatihan, kemudian akan memberikan sedikit informasi kepada calon user mengenai sistem yang baru. Akan dijelaskan sistem yang baru itu seperti apa, keuntungannya atau kelebihannya itu apa, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya user itu mau beralih ke sistem yang baru. Nah, ada beberapa teknik atau strategi yang dapat dilakukan ketika melakukan transisi atau moving. Ada 3 cara. Yang pertama adalah conversion style. Jadi teknik transisi conversion style. Teknik transisi menurut stylenya. Kemudian yang nomor 2, conversion location. Teknik transisi atau moving menurut lokasinya. Yang nomor 3, conversion module. Teknik transisi menurut modulnya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, conversion style. Nah, ini stylenya. Jadi menurut style ada 2 jenis. Jadi ketika melakukan transisi dari sistem lama ke sistem baru, itu kalau menurut stylenya, menurut gayanya, itu terbagi menjadi 2. Jadi ada yang namanya direct, langsung, ada yang namanya paralel. Seperti apa? Misalkan direct itu atau langsung. Jadi pada direct conversion, sistem lama itu akan dimatikan, kemudian digantikan sistem baru. Jadi langsung ya, sistem lama dimatikan, langsung sistem baru dipasang. Itu direct. Nah, direct ini simple dan straightforward. Straightforward itu langsung to the point. Kalau bahasanya anak sekarang itu nggak basa-basi gitu ya. Langsung ceplas-ceplos to the point gitu. Simple dan straightforward, to the point. Langsung makjeleb gitu. Nah, direct conversion ini memiliki risiko yang besar. Risiko yang besar. Kemudian yang berikutnya, ada style paralel. Seperti namanya ya, paralel. Pada paralel ini, sistem lama dan sistem baru itu akan berjalan beriringan. Akan berjalan beriringan. Jadi dua-duanya itu dipasang. Dua-duanya diinstal, sistem lama dan sistem baru. Tetapi nanti pada penerapannya akan berganti-ganti. Dalam artian, semisal sistem yang lama itu digunakan, nanti sistem yang baru dimatikan. Begitu juga, semisal sistem yang baru itu digunakan atau dijalankan, nanti sistem yang lama akan dimatikan. Jadi berjalan beriringan. Nah, paralel ini sebetulnya bagus ya, karena membuat proses adaptasinya itu bisa berjalan dengan mulus. Ibaratnya itu tidak tidak kaget gitu loh. Jadi pengguna itu tidak kaget, mereka akan bisa beradaptasi pelan-pelan. Nah, tetapi tentunya juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu apa saja? Yang pertama adalah faktor biaya. Jadi biayanya otomatis akan meningkat seiring dengan waktu yang diperlukan. Jadi biayanya itu meningkat, waktunya juga akan lebih lama. Kemudian dari sisi kompleksitasnya juga akan semakin tinggi. Kenapa tinggi? Iya, karena kita kan perlu mematikan sistem, kemudian menyalakan lagi, mematikan, menyalakan. Belum kita perlu mengatur kapan sistem lama berjalan, kapan sistem baru berjalan. Nah, itu kan cukup kompleks ya, cukup rumit. Ya, jadi sekali lagi, menurut stylenya, menurut gayanya,
Ada dua, ada yang direct atau langsung, to the point gitu, makjleb. Kemudian yang kedua, paralel, berjalan beriringan. Ya, ini menurut stylenya, menurut gaya. Yang kedua, menurut lokasi. Jadi proses transisi menurut lokasinya. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pilot conversion. Pilot conversion itu apa? Nah, pada pilot conversion ini, kita akan merubah beberapa departemen terlebih dahulu. Biasanya sih satu departemen ya. Jadi salah satu departemen itu kita rubah terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita menginstal sistem baru pada satu departemen itu, kita akan memeriksa. Kita pastikan apakah sistem baru itu berjalan dengan baik. Jadi kita install pada satu departemen, kemudian kita cek apakah sistem itu berjalan dengan baik. Nah, kita juga akan melakukan pengujian. Nah, untuk memastikan kan kita harus melakukan pengujian ya. Kita uji coba sistem itu bagaimana, apakah masih ada bug, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan, dan lain-lain. Setelah dapat dipastikan sistem tersebut berjalan dengan baik, maka baru akan diinstal pada atau diterapkan pada departemen-departemen yang lain. Jadi kenapa dinamakan pilot? Karena departemen yang digunakan pertama kali ini atau tempat pertama kali sistem baru itu digunakan, itu akan digunakan sebagai pilot. Pilot ini maksudnya bukan pilot orang yang menerbangkan pesawat ya, tetapi pilot itu lebih seperti, kalau dibilang kelinci percobaan, bukan kelinci percobaan, apa ya, prototype mungkin, bahasa paling dekatnya ya. Ya itulah pokoknya ya, pilot ya. Mungkin kalian pernah dengar namanya pilot project. Nah, lebih kurang seperti itu maksud pilotnya ya. Kemudian, nah, ini tentunya akan memakan waktu yang lebih lama untuk melakukan konversi pilot ini ya, atau proses transisi yang lokasi ini pilot. Kenapa memakan waktu lama? Karena kita akan melakukan testing-testing terlebih dahulu. Nah, otomatis biayanya juga akan lebih besar ya biasanya. Nah, jadi sekali lagi, pada pilot conversion atau proses transisi pilot ini, kita akan menggunakan satu departemen untuk uji coba dulu. Jadi satu departemen kita jadikan kelinci percobaan. Sistem yang baru kita install di situ, kemudian kita uji coba, kita pastikan apakah masih ada yang kurang. Semisal ada yang kurang atau ada bug, kita perbaiki terlebih dahulu. Setelah semuanya dipastikan clear atau aman, barulah kita terapkan pada departemen-departemen yang lain. Nah, itu pembagian menurut lokasi yang pertama, pilot. Kemudian, menurut lokasi atau pembagian menurut lokasi yang kedua, itu adalah fase. Fase ya. Fase itu apa? Di sini organisasi akan dibagi menjadi beberapa partisi. Kemudian akan dilakukan perubahan pada salah satu partisi. Ya. Jadi fase ini itu boleh dibilang mirip dengan pilot. Tetapi kalau pilot itu kan hanya departemen, nah sedangkan fase ini partisi. Partisi itu biasanya lebih besar dari departemen. Keuntungannya dan kelebihannya apa? Keuntungannya dan kekurangannya apa? Keuntungan dan kekurangan dari fase ini serupa dengan pilot. Karena sebetulnya sama dengan pilot, hanya saja fase ini ukurannya lebih besar. Mungkin kalau kita analogikan ya, pilot conversion itu ibaratnya folder. Jadi pilot conversion itu folder. Nah, sedangkan fase ini adalah partisi. Partisi dari hard disk. Nah, biasanya pada satu partisi dari hard disk kan terdapat beberapa file ya. Nah, file-file itu adalah departemen-departemen. Jadi kalau pilot ini
lebih kecil, nah fase ini ukurannya lebih besar. Jadi kita akan melakukan perubahan langsung pada beberapa file sekaligus, pada beberapa departemen sekaligus yang berada pada sebuah partisi. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, simultaneous. Simultaneous conversion. Itu pembagian menurut lokasi yang nomor 3, simultaneous conversion. Apa itu simultaneous conversion? Simultaneous conversion itu perubahan dilakukan secara menyeluruh dan bersamaan. Jadi dilakukan secara menyeluruh dan bersamaan. Langsung dilakukan perubahan pada seluruh departemen ya. Pada seluruh partisi itu langsung dilakukan perubahan secara bersamaan. Jadi mirip dengan yang tadi ya. Yang tadi apa namanya? Nah, yang direct ini ya, dilakukan secara bersamaan. Langsung makjeleb gitu. Nah, tentunya untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dan bersamaan ini diperlukan SDM yang banyak. Memerlukan jumlah tim yang cukup besar. Kemudian setelah pembagian menurut, tadi yang pertama menurut style ya, menurut gaya. Yang kedua menurut location. Nah, yang ketiga menurut modul. Menurut modul ini dibagi menjadi dua. Ada yang whole system conversion. Whole system conversion itu apa? Itu maksudnya seluruh modul atau fitur dari sistem itu akan diimplementasikan secara bersamaan dalam satu tahap. Jadi biasanya sebuah sistem atau perangkat lunak itu kan memiliki beberapa fitur ya, memiliki beberapa modul. Nah, dengan whole system conversion ini, itu seluruh modul atau seluruh sistemnya itu diimplementasikan secara bersamaan, langsung bareng-bareng, bareng gitu. Nah, whole system conversion ini umum dilakukan. Jadi biasanya tim pengembang itu menggunakan whole system conversion. Mereka tidak mau nyicil satu-satu ya. Tidak mau, katakanlah minggu ini kita install untuk halaman login lah. Gitu. Kemudian minggu besok kita install pada bagian, katakanlah mungkin apa ya, untuk portal nilai mahasiswa katakanlah. Kemudian untuk minggu berikutnya kita install portal untuk dosen dan seterusnya. Nah itu jarang dilakukan. Biasanya tim akan langsung, semisal ada sistem baru, yang mereka langsung semuanya itu dibarengkan, seluruh fiturnya langsung diimplementasikan. Jarang ada yang menginstal satu persatu. Nyicili mboko siji ya, kalau bahasa Jawa itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari whole system ini, user atau pengguna tentunya akan membutuhkan waktu untuk mempelajari. Jadi ada learning curve untuk belajar sistem yang baru. Itu ya. Kemudian setelah whole system conversion, yang kedua adalah modular conversion. Apa itu modular conversion? Kebalikan dari whole system. Kalau tadi whole system itu seluruh modul atau seluruh fitur itu diimplementasikan bersamaan, makbleng gitu. Nah, pada modular ini akan dibagi menjadi beberapa modul. Jadi satu persatu itu diinstal. Dicicili mboko siji. Nah, tentunya ada beberapa tantangan ya ketika melakukan modular conversion ini. Yang pertama adalah urutan atau protokol. Jadi nanti harus diatur kira-kira urutan implementasi itu apa saja. Jadi urutannya harus diatur terlebih dahulu. Semisal nomor 1 kita login, kemudian nomor 2 fitur A, kemudian nomor 3 implementasi fitur B, dan seterusnya. Nah, itu harus ada protokolnya atau ada urutannya. Itu pembagian menurut modul. Nah, jenis-jenis ini dapat kita gambarkan menjadi sebuah diagram mungkin ya.
Nah, seperti ini. Jadi dapat kita lihat, tadi yang pertama adalah menurut stylenya, menurut gayanya ada dua, direct, itu langsung to the point, sistem lama dimatikan, diganti sistem baru. Yang kedua paralel, paralel ini sistem baru dan sistem lama itu akan berjalan beriringan. Semisal sistem lama berjalan, sistem baru dimatikan. Semisal sistem baru berjalan, sistem lama dimatikan. Itu menurut gaya, menurut style. Kemudian yang kedua, menurut lokasi. Menurut lokasi, ada yang namanya pilot. Pilot yang tadi satu departemen dijadikan kelinci percobaan itu ya. Yang fase ini mirip seperti pilot, hanya saja ukurannya lebih besar. Partisi. Kemudian simultaneous. Simultaneously itu bersamaan semuanya. Jadi langsung seluruh departemen itu dirubah, langsung diimplementasikan pada seluruh departemen. Itu pembagian menurut location. Kemudian, pembagian menurut modul itu ada dua. Yang pertama adalah modular. Modular itu apa? Modular itu yang tadi ya, implementasinya atau proses instalasinya itu dibagi menurut modul-modul atau fitur-fitur. Jadi dikasih satu per satu. Diimplementasikan satu per satu, bagian per bagian. Kemudian, ada juga yang whole system. Jadi whole system itu seluruh fitur atau seluruh modul langsung diimplementasikan secara bersamaan. Nah, tiga jenis itu kalau kita gambarkan, itu bentuknya lebih kurang seperti ini. Seperti ini ya. Nanti bisa jadi ada kombinasi pilot, direct, dan whole system. Misalkan. Bisa juga nanti menggunakan simultaneously, simultaneous, paralel, dan whole system. Jadi tergantung blok atau apa ya? Ini apa sih? Kubus ya? Atau kubus mana yang kalian pilih? Ya. Ini untuk pemodelannya. Nah, kemudian masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya ya. Ini nanti bisa kalian lihat. Semisal dari sisi resiko. Dari resiko direct conversion yang langsung to the point tadi, itu resikonya sangat besar. Sedangkan pilot itu yang kita terapkan pada satu departemen untuk kelinci percobaan itu ya, itu resikonya kecil. Risikonya kecil. Kemudian dari segi biaya, direct, karena ini langsung to the point ya, langsung bleng gitu, itu biayanya kecil. Sedangkan misalkan ini, katakanlah modular, modular itu yang fiturnya dibagi atau diimplementasikan satu per satu, fitur per fitur, nah itu biayanya besar. Dari karakteristik ketiga, waktu. Direct conversion waktunya pendek ya, karena langsung to the point. Sedangkan paralel itu yang berjalan beriringan tadi, itu membutuhkan waktu yang panjang. Fase ini juga membutuhkan waktu panjang. Nah, ini nanti kalian baca-baca ya. Kita lanjutkan. Nah, manajemen perubahan. Manajemen perubahan, seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa perubahan itu merupakan suatu hal yang biasanya orang-orang hindari. Jadi biasanya nanti pegawai atau calon pengguna dari sistem yang baru itu akan resisten terhadap perubahan. Mereka itu biasanya akan awal-awalnya akan menolak menggunakan sistem yang baru. Karena kenapa? Karena kalau menggunakan sistem yang baru, mereka harus belajar lagi. Mereka harus belajar lagi gitu. Belajar cara menggunakan sistem yang baru. Biasanya orang-orang kan tidak mau berubah gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka perlu adanya yang namanya manajemen perubahan.
Kita lanjutkan. Kenapa perlu adanya manajemen perubahan? Di sini dapat kita lihat, baik untuk perusahaan itu belum tentu baik untuk individu. Nah, biasanya orang atau calon pengguna dari sistem itu akan memiliki pikiran seperti ini. Jadi baik untuk perusahaan, belum tentu baik untuk individu. Jadi suatu perubahan yang baik untuk perusahaan itu belum tentu baik untuk pegawainya. Bisa jadi ada orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Kemudian seseorang pada umumnya akan resisten terhadap suatu perubahan. Nah, ini jelas ya. Nah, untuk melakukan manajemen perubahan, ada 3 pemain kunci. 3 pemain kunci dalam manajemen perubahan. Ya, mungkin kalau di Barcelona pemain kuncinya itu Messi mungkin ya. Kemudian kalau di MU itu pemain kuncinya, wah siapalah ya, MU performanya lagi jelek ya, kasihan ya. Tidak apalah. Nah, ada 3 pemain kunci. Yang pertama adalah sponsor. Sponsor itu siapa? Sponsor itu adalah orang-orang yang melakukan request atau permintaan dibuatnya sistem baru. Orang-orang yang melakukan request untuk dibuat sistem baru. Kemudian bisa juga top level management. Top level management itu apa? Top level management itu contohnya direktur sebuah perusahaan atau manajer yang memiliki posisi cukup tinggi. Jadi ibaratnya yang memiliki kekuasaan lah, bukan kekuasaan ya, mungkin yang memiliki kekuatan di dalam organisasi tersebut. Kemudian, kenapa sponsor ini penting? Karena sponsor ini kan yang mengajukan request dibuatnya sistem baru kan biasanya orang-orang yang memiliki posisi atas ya pada sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki posisi atas, mereka itu bisa membuat kebijakan-kebijakan. Katakanlah, mungkin ini ya, mungkin nanti mereka bisa membuat kebijakan dengan menggunakan sistem yang baru, maka gaji karyawan akan meningkat 100%. Wah, ini misalkan gitu ya. Nah, kalau ada kebijakan seperti itu, siapa yang akan menolak? Pasti semuanya mau kan? Nah, itu contohnya aja gitu ya. Ya, semoga di UAD kayak gitu ya, biar asik kita. Kemudian, nomor 2, setelah sponsor, ada agent of change atau agen perubahan. Agen perubahan ini apa? Agen perubahan adalah orang-orang non-manajemen yang akan memimpin proses perubahan atau transisi. Jadi agent of change ini, dia bukan orang dari manajerial. Beda dengan sponsor ya, kalau sponsor kan biasanya dia orang-orang manajerial kan. Nah, agent of change ini dia adalah apa ya? Mungkin bahasa kita itu pentolan gitu ya. Pentolan yang dapat kita rangkul untuk menjadi sosok yang memimpin proses transisi. Jadi biasanya organisasi atau perusahaan itu akan merangkul satu orang yang memiliki influence atau pengaruh yang besar pada teman-temannya, pada sesama pegawai. Nah, orang itu akan kita rangkul, nah kita harapkan dia itu akan menjadi orang yang memimpin proses transisi. Bisa merayu teman-temannya untuk melakukan perubahan, untuk transisi dari sistem lama ke sistem yang baru. Itu agent of change. Kemudian, yang nomor 3, ini kurang T ya. Nah, cakep. Yang nomor 3, potensial adopter. Potensial adopter itu apa? Potensial adopter itu orang-orang yang berpotensi menggunakan sistem yang baru. Dalam artian ya user itu. Nah, mereka juga merupakan pemain kunci dari proses manajemen perubahan ini. Itu ya, untuk manajemen perubahan.
Kemudian kita lanjutkan. Selain manajemen perubahan, tim pengembang tadi sempat disinggung sedikit, perlu menyediakan training atau pelatihan. Nah, kenapa training atau pelatihan ini penting? Training atau pelatihan ini merupakan salah satu bentuk dari manajemen perubahan. Jadi ternyata training atau pelatihan itu salah satu bentuk atau pendekatan yang bisa digunakan untuk manajemen perubahan. Supaya orang-orang itu, supaya calon pengguna, supaya user itu mau melakukan perubahan. Kenapa? Karena umumnya dengan training, user atau calon pengguna itu akan mengenal sistem yang baru. Jadi mereka lambat laun akan belajar sistem yang baru itu bagaimana. Kemudian selain itu akan dapat meningkatkan skill user untuk menggunakan sistem baru. Jadi skill user untuk menggunakan sistem yang baru itu akan meningkat. Nah, training atau pelatihan ini juga memiliki beberapa jenis atau bentuk ya. Yang pertama, ada yang namanya classroom training. Classroom training itu apa? Classroom training itu adalah training-training yang sering kita lakukan ya. Jadi ada satu instruktur pada sebuah ruangan, itu, nah satu instruktur itu dia akan melatih banyak orang sekaligus. Jadi satu instruktur melatih banyak orang. Nah, kemudian classroom training ini efisien. Efisien dari apa? Efisien dari waktu dan biaya. Karena ngirit ya. Ngirit dan cepat. Langsung seluruh karyawan itu dikumpulkan dalam satu ruangan untuk mengikuti pelatihan, sedangkan yang melatih atau instrukturnya itu cukup satu saja. Itu kan ibaratnya ngirit waktu dan ngirit biaya. Tentunya, biasanya kalau training-training model begitu, itu ilmu yang diterima oleh para pesertanya atau pengetahuan yang diterima oleh pesertanya itu akan kurang maksimal biasanya. Biasanya kurang maksimal. Kemudian setelah classroom training ada yang namanya one-on-one training. One-on-one training ini hasilnya akan maksimal. One-on-one training ini maksimal ya. Karena kenapa? Karena instruktur itu akan fokus melatih satu peserta saja, akan melatih satu orang saja. Jadi fokus. Tetapi tentunya akan memiliki timbal balik lah. Timbal baliknya tentunya biayanya yang dikeluarkan akan meningkat, akan mahal. Jadi membutuhkan biaya ekstra. Tetapi ya itu, kualitasnya akan maksimal, hasilnya akan maksimal. Nah, one-on-one training ini cocok digunakan apabila jumlah user atau jumlah pengguna dari sistem baru itu tidak banyak, jumlah usernya sedikit. Jadi semisal jumlah usernya sedikit, itu cocok untuk menggunakan one-on-one training. Kemudian jenis pelatihan yang nomor 3, ada yang namanya computer-based training. Jadi pelatihan berbasis komputer ya. Pelatihan berbasis komputer itu seperti apa? Nah, itu nanti kita akan membuat sebuah modul. Modul itu mungkin bisa berbentuk dokumen tertulis atau bisa berbentuk video, bisa juga berbentuk audio, dan lain-lain ya. Jadi, berhubung kita perlu membuat modul-modul pelatihan itu, nah tentunya akan memerlukan biaya pembuatan. Kita perlu membuat biaya produksi modul pelatihan. Nah, tetapi meskipun biaya pembuatan modulnya itu besar, biaya pelaksanaan pelatihannya itu kecil. Kenapa kecil? Karena untuk pelatihan kan kita ibaratnya hanya tinggal ngasih modul-modulnya aja. Kita hanya ngasih video-videonya saja. Jadi itu kecil ya biaya yang dikeluarkan. Berbeda dengan biaya produksi pembuatan modulnya. Jadi kalau kita bilang itu berat di depan, ringan di belakang. Gitu ya. Nah,
Kemudian, computer based training ini memiliki impact paling kecil. Jadi impact-nya itu paling kecil dibandingkan classroom training atau one-on-one training. Memiliki impact paling kecil. Ya mudahnya hasilnya tidak maksimal lah ya. Nah, meskipun demikian, computer based training ini cocok digunakan apabila user atau pengguna berada pada lokasi yang berbeda-beda. Jadi katakanlah pengguna dari sistem yang baru itu kesebar di seluruh provinsi di Indonesia, maka perlu dipertimbangkan penggunaan computer based training. Kita lanjutkan. Nah, setelah tadi ada namanya unfreezing, kemudian moving, nah tahapan terakhir adalah refreezing. Refreezing itu apa? Refreezing itu membiasakan dan mengefisienkan penggunaan sistem baru. Jadi setelah kita menyiapkan proses transisi, unfreezing tadi ya, unfreezing kan menyiapkan proses transisi, kemudian moving melakukan transisi. Nah, yang berikutnya adalah membiasakan dan mengefisienkan penggunaan sistem baru. Kita perlu memastikan sistem yang baru itu berjalan dengan baik. Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyediakan sistem support. Sistem support itu apa bentuknya? On-demand training. Jadi on-demand training ini berbeda dengan training yang sebelumnya kita bahas ya. Kalau training yang sebelumnya kita bahas, itu kan merupakan training yang disediakan oleh tim pengembang. Jadi memang kewajiban tim pengembang untuk memberikan training. Sedangkan on-demand training itu dilakukan apabila ada permintaan dari klien, dari user. Jadi katakanlah kita mengembangkan sebuah sistem, kemudian kita mengimplementasikan dan kita memberikan pelatihan ya, memberikan training gitu. Sudah memberikan training, selesai, nah sistemnya sudah berjalan. Sistem yang baru sudah berjalan. Nah, kemudian berapa bulan kemudian klien kita itu mengontak kita, minta untuk dilakukan training lagi. Nah, itu namanya on-demand training. Jadi melakukan pelatihan berdasarkan permintaan. Kemudian setelah on-demand training ada FAQ, seperti tadi, frequent asked question. Kita perlu membuat ini ya, FAQ, kemudian help desk. Itu untuk sistem support. Yang kedua, sistem maintenance. Kita perlu memaintenance sistem yang baru. Jadi ternyata setelah kita melakukan implementasi, itu kita masih digondeli, bukan digondeli ya. Mungkin masih ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu adalah melakukan maintenance sistem yang sudah dipasang. Seperti apa? Seperti memberikan perbaikan, semisal ada bug, kemudian memberikan update, dan memastikan sistem itu memenuhi requirement. Perlu kita pastikan. Itu sistem maintenance. Yang ketiga adalah project assessment. Project assessment itu kita melakukan analisis. Kita mencari apakah fitur yang ada pada sistem yang baru itu berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kita pastikan berjalan sesuai seharusnya atau tidak. Ya, itu untuk proses refreezing. Ini yang terakhir, testing. Testing ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Pada materi ini testing hanya akan kita singgung sedikit. Jadi kenapa? Yang pertama adalah kenapa perlu melakukan testing atau pengujian. Yang pertama adalah faktor kualitas. Dengan adanya testing, kita akan dapat memastikan sistem atau perangkat lunak itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi berjalan sebagaimana semestinya. Dan dengan testing, kita juga dapat memastikan sistem atau perangkat lunak itu memenuhi requirement atau kebutuhan. Baik business requirement, user requirement, dan lain-lain. Itu kualitas ya.
Jadi testing itu menyangkut kualitas. Yang kedua, testing itu menyangkut biaya. Kenapa biaya? Nah, kita lihat, semakin awal kita menemukan sebuah bug atau sebuah celah gitu, dan melakukan perbaikan, maka semakin sedikit biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Jadi katakanlah begitu sistem selesai, kita melakukan testing, kita menemukan bug, kemudian segera kita perbaiki, itu biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan kita udah menginstalasi sistem yang baru, kemudian beberapa bulan kemudian ditemukan bug, nah itu biaya perbaikan yang perlu dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan ketika kita menemukan bug-nya awal-awal sistem itu selesai dikembangkan. Untuk selanjutnya akan kita bahas topik sendiri ya mengenai testing ini. Nah, sekian materi pertemuan ini. Cukup banyak materinya ya. Nanti saya harapkan kalian membaca-baca lah ya, dibaca-baca, dibaca-baca ulang gitu. Misalkan bingung nanti bolehlah tanya melalui grup. Insya Allah akan segera saya jawab. Kemudian sekian dari saya, kita bertemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.